Om Swastiastu. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita dalam masa pandemi, tetap harus menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan supaya terhindar dari virus corona. Ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia kali ini dengan Ibu Komang Dewi. Nah, pelajaran kita hari ini tentang apa, Bu? Oke, kita lihat selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke materi baru, yaitu teks anekdot. Nah, teks anekdot ini mungkin ada yang pernah dengar atau belum. Jangan khawatir, sekarang kita belajar ya. Apa saja yang kita pelajari pada teks anekdot ini, yaitu tentang pengertian, struktur, unsur dari teks anekdot, kaidah kebahasaan, dan contoh-contohnya. Ya. Lanjut. Nah, pertama, pengertian teks anekdot. Ibu ambil dari berbagai sumber ya. Kalau menurut KBBI, nih, KBBI-nya, bahwa anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Itu menurut KBBI. Sekarang ada juga dari buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan. Pada tahun 2018 ini ditulis oleh Taufikur Rahman. Di sana dikatakan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Ada yang lucu di sana, teks itu, karena anekdot itu memang artinya lucu ya, nak. Kemudian selain lucu harus ada kritikan di sana. Ya. Setelah itu teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya berbentuk cerita ya, teks anekdot itu anak-anak bisa juga berupa dialog-dialog singkat antar dua tokoh atau lebih. Nah, teks anekdot selain memberikan kesan humor atau yang lucu, juga dapat membuat amanat di sana. Ada tersimpan amanat atau pesan moral di dalamnya, atau kebenaran secara umum. Biasanya, teks anekdot ini digunakan oleh orang-orang yang ingin mengkritik tetapi tidak dengan tajam. Dia mengkritiknya dengan cerita-cerita lucu. Karena kalau zaman sekarang kita mengkritiknya dengan tajam bisa kena undang-undang ITE deh. Ada yang mau seperti itu kan? Ya. Lalu selain itu ada struktur. Ini tema kita yang kedua. Bahasan yang kedua, struktur teks anekdot. Ada apa aja sih? Ada 5 ya, nak. Yaitu ada abstraksi, kemudian yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, ketiga krisis atau komplikasi, keempat reaksi, dan terakhir koda. Nih, abstraksi itu adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Jadi seperti pembuka atau dia bentuk cerita atau dialog, ini akan diceritakan antara berapa orang sih dialog ini atau ceritanya di mana sih, siapa saja yang mengisi cerita ini, gitu, abstraksi. Kedua, orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik atau peristiwa utama. Bagian ini adalah penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Ini mulai ada konflik awal ya, pada bagian orientasi. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Nah, ini adalah bagian inti dari suatu teks anekdot. Karena bagian inilah kelucuan atau kekonyolan yang mengundang tawa sekaligus ada sindiran di dalamnya. Disinilah inti
yang ingin disampaikan pada teks anekdot tersebut berisi ya di bagian krisis atau komplikasi. Setelah itu yang keempat ada reaksi. Reaksi ini dapat berupa reaksi yang sederhana, apakah dia tertawa, apakah dia mencela, atau mengiyakan sebagai bentuk ironi. Yang terakhir, koda, merupakan simpulan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Itu 5 struktur teks anekdot. Sudah jelas? Kalau belum, kita lanjut karena selanjutnya kita akan bisa membuat pemahaman kalian lebih paham lagi. Ada 3 unsur pembangun cerita teks anekdot. Ya. Yang pertama itu ada tokoh, nih, kemudian ada alur, dan ada latar. Tokoh adalah partisipan yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Tokoh dalam teks anekdot ini bisa bersifat faktual atau faktual itu memang nyata gitu, hanya saja diplesetkan. Biasanya orang-orang terkenal, maksudnya apakah tokoh yang diambil sana adalah seorang pejabat atau orang biasa, dosen, guru, mahasiswa, atau sebagainya. Alur dalam cerita ini adalah rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi atau yang sudah mendapat polesan maupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Yang ketiga, latar. Latar yang ada pada teks anekdot ini bisa latar waktu, tempat, atau suasana. Ini biasanya bersifat faktual, artinya benar-benar ada dalam kehidupan yang sesungguhnya. Apakah di kampus, biasanya di kampus siang-siang ngapain? Di kantin lagi makan. Nah, itu yang diambil sebagai latar. Misalnya contohnya seperti itu. Selain ada 3 unsur tadi, sekarang ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa saja ya? Ada 6 di sini ya. 6 kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Kita bagi-bagi dulu ya. 3 pertama adalah banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Ini kalimat langsung itu apa? Kalimat yang langsung diucapkan oleh orang tersebut, ya. Kalau kalimat tidak langsung berarti kalimat itu bukan orang tersebut bukan langsung orangnya yang menyatakan, tapi orang lain lagi yang menyatakan. Biasanya kalimat langsung dan tidak langsung ini terdapat pada teks anekdot dengan jenis narasi atau cerita, bukan dengan jenis dialog. Kemudian yang kedua, menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Maksudnya orang ketiga di sini pasti dengan nama orang ya. Bukan aku, saya, dia, tapi langsung nama orang. Entah itu Pak Presiden gitu misalkan. Entah itu seorang mahasiswa, entah itu Pak dosen, entah itu Bu guru, dan sebagainya. Itu maksudnya. Orang ketiga tunggal. Jadi yang tunggal, jangan yang jamak. Ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita, disajikan secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Ya, misalkan keterangan waktu tadi pagi loh, aku ketemu Bu Guru, itu misalkan ada dialognya. Cerita ini terjadi di kantin sekolah pada siang hari. Nah, gitu misalkan. Ada keterangan waktunya di sana ya. Kemudian ini baru 3, sedangkan ada 6. Oke, selanjutnya 3. Selanjutnya yaitu ini dia. Yang keempat, menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun suatu kegiatan yang menyangkut cerita. Nah, kata kerja material itu seperti Pak dosen sedang menjelaskan di depan kelas. Beberapa mahasiswa terdengar tertawa cekikikan di belakang. Ini membuat konsentrasi Pak dosen mulai terganggu. Nah, itu di sana.
mengajar, terdengar tertawa cekikikan, itu adalah kata kerja material ya. Yang kelima, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis keterangan waktu, seperti kemudian, akhirnya, lalu. Ini pada narasi-narasi dalam teks anekdot biasanya ada ini ya, kata-kata ini ya. Yang keenam terakhir, banyak pula menggunakan konjungsi penerang atau penjelas seperti bahwa, ialah, sebab, dan lain-lain. Hal ini berkaitan langsung dengan dialog dari para tokohnya yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat tidak langsung. Nah, ini kalau dia dalam bentuk dialog, kemudian diubah menjadi bentuk narasi atau kalimat tak langsung, jadi harus menggunakan kata-kata ini. Bahwa, ialah, sebab. Seperti itu ya. Yang termasuk konjungsi penerang atau penjelas itu adalah yang ini. Bahwa, ialah, sebab. 6 kaidah teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Ya. Lanjut. Nah, Ibu berikan di sini contoh dari teks anekdot. Ya. Contoh teks anekdot seperti ini. Judulnya KUHP. Kalau ini contohnya narasi ya, bukan dialog. Kalau dialog itu tidak begini bentuknya. Nanti dia seperti ada nama misalnya Pak Presiden (2) dialognya. Mahasiswa (2) dialognya. Itu dalam bentuk dialog. Kalau ini namanya teks anekdot dengan bentuk narasi. Nah, dari teks kaidah kebahasaan juga ya. Sebelum Ibu lanjut ke sana, kita baca dulu di sini. Judulnya KUHP. Seorang dosen Fakultas Hukum sedang memberi kuliah hukum pidana. Ali bertanya pada Pak dosen, "Apa kepanjangan daripada KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan dilemparkannya pada si Ahmad. "Saudara Ahmad, coba." "Saya dibantu untuk menjawab pertanyaan Saudara Ali," pinta Pak dosen. Si Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak," tegasnya. Maha peserta didik lain tentu pada ketawa, sedang Pak dosen geleng-geleng kepala, seraya menambahkan pertanyaan pada si Ahmad. "Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu?" "Dasar si Ahmad," pertanyaan Pak dosen dijawabnya pula dengan tegas. "Peribahasa Inggris mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak." Nah, itu sudah termasuk satu teks ya, satu teks anekdot dalam bentuk narasi. Mungkin ada yang belum mengerti ya di sini ya, arti atau apa ini, di mana lucunya sih Bu gitu dari bacaan ini. Nah, ini ada masuk narasi dulu. Narasi, seorang dosen Fakultas Hukum sedang memberi kuliah hukum pidana. Coba kalian perhatikan supaya ngerti ya di mana lucunya itu ya di sini. KUHP. Kemudian apa itu KUHP kan ditanya sama si Ali. Si Ahmad disuruh menjawab, ini dia, kasih uang habis perkara, Pak. KUHP itu adalah hukum pidana kan. Pedoman hukum pidana sebenarnya. Tapi diplesetkan sama si Ahmad. Kasih uang habis perkara, Pak. Itu dia jawabannya. KUHP. Padahal bukan itu sebenarnya. Ditanya, kamu tahu jawaban itu dari mana? Ini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ternyata ini adalah maksudnya kasih uang habis perkara itu adalah suap. Ya. Maksudnya mungkin jika ada insiden dengan pejabat atau penegak hukum, tinggal dikasih uang, habis itu selesai deh perkaranya. Mungkin gitu maksudnya si Ahmad. Dia punya pengalaman seperti itu. Padahal sebenarnya bukan ini. KUHP itu memang benar-benar berisi hukum-hukum yang ditegakkan di Indonesia gitu. Jadi dia plesetkan itu. Itu yang maksudnya yang membuat ini teks anekdot yang lucu gitu ya. Nah, kembali lagi. Ini yang namanya kalimat langsung. Ya, nak ya. Tadi kan ada kebahasaan. Saudara Ahmad, coba saya dibantu untuk menjawab pertanyaan Saudara Ali. Ini yang namanya kalimat langsung. Jadi langsung diucapkan oleh Pak dosen. Ya.
Kalau yang lainnya itu ada kemudian, itu pas yang bahasa lainnya tuh ada juga di sini ya. Lalu sekarang kita kembali lagi. Ini kita akan mencoba menganalisis struktur dari teks anekdot ini ya. Strukturnya tadi, masih ingat nggak strukturnya? Apa saja? Ini kita lihat, kebetulan sudah Ibu kotak-kotakan di sini. Mungkin dari tadi ada yang bertanya, apa sih Ibu kotak-kotak gitu, kok isi warna-warni? Inilah sekalian Ibu membagi termasuk dari struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi, masih ingat abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah pengenalan awal. Jadi dari baca ini kalian tahu, oh bacaan ini adalah tentang seorang dosen yang lagi ngasih kuliah. Gitu. Kemudian ini orientasi. Orientasi ini adalah pembuka dari mau ke krisis atau ada permasalahan. Orientasinya. Pengenalannya itu berarti dosen sedang memberi kuliah, terus ada yang bertanya tentang KUHP. KUHP itu apa gitu. Terus dijawab. Nah, disinilah pokok inti dari teks anekdot ini yang mau disampaikan. Dia menyindir KUHP itu adalah kasih uang habis perkara. Inilah termasuk bagian krisis intinya ya. Kemudian terakhir reaksi. Reaksi apa yang terjadi setelah disindir itu? Ya seperti ini. Dosen itu bereaksi dia. Wah, ada-ada aja mahasiswa ini. Tahu dari mana jawaban kayak gitu maksudnya. Dan terakhir ini adalah koda. Koda ini kembali dia menyindir tetapi dengan penyelesaian. Itu cuma dari pengalaman saya gitu maksudnya. Ibu terjemahkan. Itu pengalaman saya, Pak. Gitu. Itu kodanya. Inilah analisis struktur pada teks anekdot. Ibu contohkan satu ini. Nah, bagaimana dari penjelasan Ibu tadi? Sudahkah kalian ada gambaran tentang teks anekdot ini? Dari pengertian, kemudian unsur, kemudian struktur, ada lagi teks kebahasaannya, ciri-ciri kebahasaan teks anekdot, dan terakhir contoh teks anekdot, dan langsung kita coba untuk menganalisis strukturnya ya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Jika dalam proses ini masih ada dari video ini masih ada pertanyaan, bisa kalian langsung bertanya di WhatsApp ya, WhatsApp grup, atau bisa kalian komen nanti di GC, tugas GC nanti Ibu jelaskan di sana lagi. Maaf dulu kita hanya lewat dari video karena terbatas oleh pembelajaran daring. Jadi Ibu ganti penjelasan Ibu dengan video seperti ini ya. Semoga bisa diterima. Kalaupun ada yang tidak, nanti lewat WhatsApp atau bagian komen di Google Classroom. Sekian dari video Ibu. Terima kasih anak-anak. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.